Zahra ya Zahra, putramu ya Zahra. Zahra ya Zahra, Husainmu ya Zahra. Zahra ya Zahra, Husainmu ya Zahra. Tiada terkira duka dan laranya, perjalanan jauh telah dilaluinya. Lapar dan dahaga telah menimanya, terik matahari telah menyengatnya. Zahra, Zahra, Zahra ya Zahra. Zahra ya Zahra. Zahra ya Zahra, putramu ya Zahra. Zahra ya Zahra, putramu ya Zahra. Zahra ya Zahra, Husainmu ya Zahra. Zahra ya Zahra, Husainmu ya Zahra. Ibnu Marjana telah mengeroyoknya dengan anak panah yang menghujaninya. Panah beracun menembus lehernya, tombak bercabang membelah dadanya. Zahra, Zahra, Zahra ya Zahra. Zahra ya Zahra. Zahra ya Zahra, putramu ya Zahra. Zahra ya Zahra, putramu ya Zahra. Zahra ya Zahra, Husainmu ya Zahra. Zahra ya Zahra, Husainmu ya Zahra. Putramu terpelanting dari kudanya, tubuhnya tersungkur terbentur-bentur, dadanya terbelah tertembus panah, keningnya pun pecah bersimbah darah. Zahra, Zahra, Zahra ya Zahra. Zahra, Zahra ya Zahra. Zahra ya Zahra, putramu ya Zahra. Zahra ya Zahra, putramu ya Zahra. Zahra ya Zahra, Husainmu ya Zahra. Zahra ya Zahra,
Husainmu ya Zahra. Inilah putramu pewaris Nabi, terjatuh pingsan tak sadar diri. Bagai hujan batu ia dilempari, jadi tontonan di kerubuti. Zahra, Zahra, Zahra ya Zahra, Zahra, Zahra ya Zahra. Zahra ya Zahra, putramu ya Zahra. Zahra ya Zahra, putramu ya Zahra. Zahra ya Zahra, Husainmu ya Zahra. Zahra ya Zahra, Husainmu ya Zahra. Ia pun tersentak ingin bergerak, terhuyung-huyung berusaha bangun. Tubuhnya bergetar setengah sadar, pandangannya kabur lalu tersungkur. Zahra, Zahra, Zahra ya Zahra, Zahra, Zahra ya Zahra. Zahra ya Zahra, putramu ya Zahra. Zahra ya Zahra, putramu ya Zahra. Zahra ya Zahra, Husainmu ya Zahra. Zahra ya Zahra, Husainmu ya Zahra. Putra kesayanganmu kini tergeletak, jatuh terjerembab tidak bergerak. Musuh-musuh Allah bersorak-sorak, menertawakannya terbahak-bahak. Zahra, Zahra, Zahra ya Zahra, Zahra, Zahra ya Zahra. Zahra ya Zahra, putramu ya Zahra. Zahra ya Zahra, putramu ya Zahra. Zahra ya Zahra, Husainmu ya Zahra. Zahra ya Zahra, Husainmu ya Zahra. Beramai-ramai mereka mengerayaknya, putramu terjepit tiada berdaya. Tubuhnya dipasak puluhan tombak, punggungnya dicincang ratusan pedang. Zahra, Zahra, Zahra ya Zahra, Zahra, Zahra ya Zahra. Zahra ya Zahra, putramu ya Zahra. Zahra ya Zahra, putramu ya Zahra. Zahra ya Zahra, Husainmu ya Zahra. Zahra ya Zahra, Husainmu ya Zahra. Emir jausan mendekatinya, dada kesayanganmu didudukinya. Tangan terkutuk menjamah jambangnya, menggoyang-goyang memukulinya. Zahra, Zahra, Zahra ya Zahra, Zahra, Zahra ya Zahra. Zahra ya Zahra, putramu ya Zahra.
Zahra ya Zahra, putramu ya Zahra. Zahra ya Zahra, Husainmu ya Zahra. Zahra ya Zahra, Husainmu ya Zahra. Pedang di tangan siap menggarapnya, berlahan-lahan memotong nadinya. Mulutnya terbuka tiada bersuara, memanggilmu Zahra, memanggil kakeknya. Zahra, Zahra, Zahra ya Zahra. Zahra, Zahra ya Zahra. Zahra ya Zahra, putramu ya Zahra. Zahra ya Zahra, putramu ya Zahra. Zahra ya Zahra, Husainmu ya Zahra. Zahra ya Zahra, Husainmu ya Zahra. Kini ia sendiri tanpa kepala, tubuhnya diinjak ratusan kuda. Tidak dikafani, tidak disolati, tidak dimandikan, tidak dikuburkan. Zahra, Zahra, Zahra ya Zahra. Zahra, Zahra ya Zahra. Zahra ya Zahra, putramu ya Zahra. Zahra ya Zahra, putramu ya Zahra. Zahra ya Zahra, Husainmu ya Zahra. Zahra ya Zahra, Husainmu ya Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baril khalaiki ajma'in. Wa afdal salati wa taslim ala habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin ala khairil ma'sumin siyama baqiyatillahi fil ardin ruhi wa ruhul alamin hitarabi maqdamihi fida wa la nudaimu ala a'daihim minal awalina wal akhirin ila qiyami yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wal arwahil lati halat bi finaik. Alaikum minna jami'an salamullahi abadan ma bakina wa baqiya lail wan nahar wala ja'alallahu akhirul ahdi minna li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain alladina badalu muhajahum duna Husain alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Safinah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan inayah dan taufiknya kepada kita semua sehingga kita masih bisa bertemu dengan bulan Muharram, bulan di mana duka cita Ahlul Bait alaihissalam kembali muncul, duka yang dipicu oleh gugurnya cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Kita berharap semoga
dengan kecintaan kita terhadap Al-Imam Husain alaihissalam, kita mendapatkan kelayakan untuk memperoleh syafaat dari datuk beliau, dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Illahil haqi, amin. Pemirsa Safinah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Muharram pada tahun ini memiliki nuansa yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun ini Allah Subhanahu Wa Taala tengah memberikan sebuah ujian bagi umat manusia berupa sebuah wabah dan pandemi yang kita kenal dengan sebutan pandemi COVID-19. Sehingga pada tahun ini majelis-majelis Muharram dan bahkan secara umum majelis-majelis keagamaan yang biasanya dihadiri oleh banyak hadirin, namun dikarenakan situasi yang luar biasa ini, sebagian dari majelis-majelis tersebut terpaksa ditiadakan, ataupun seandainya ditiadakan, seandainya pun diadakan, juga di situ mesti mengikuti beberapa protokol-protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dan oleh karena itu pula, maka sebagian dari majelis-majelis Muharram ini mesti dilangsungkan secara online. Namun insya Allah meskipun majelis-majelis Muharram sebagiannya dilangsungkan secara online, insya Allah tidak mengurangi kekhusyuan dan pahala dari kehadiran kita untuk menimba pelajaran-pelajaran dari Al-Imam Husain alaihissalam. Muharram pada tahun ini tiba berdekatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, sehingga itu suatu hal yang pantas apabila pada malam-malam Muharram ini kita berbicara tentang makna kemerdekaan. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba berbicara tentang spirit kemerdekaan yang bisa kita ambil dari sirah Ahlul Bait alaihissalam, terutama dari sirah Al-Imam Husain alaihissalam. Pertama-tama sebagai mukadimah, saya ingin menyampaikan bahwa berdasarkan riwayat-riwayat dari Ma'sumin alaihissalam disebutkan bahwa status kemerdekaan adalah merupakan sebuah kodrat penciptaan bagi setiap manusia. Dalam arti bahwa setiap manusia tanpa kecuali dilahirkan ke dunia ini dalam status sebagai orang yang merdeka. Dia bukan merupakan budak atau sahaya bagi siapapun. Imam Ali dalam sebuah riwayat dia mengatakan, Ayuhan nas, inna Adam la yalidu abdan wala amah. Wahai manusia, sesungguhnya Adam alaihissalam dia tidak melahirkan seorang hamba pria atau sahaya wanita. Semua yang lahir dari rahim setiap wanita
adalah manusia yang merdeka. Oleh karena itu, dalam hadis yang lain, dia mengatakan, "Falatakunanna abdal ghairika, wa qad ja'alakallahu khurran." Imam Ali berpesan bahwa jangan engkau menjadi hamba dan budak bagi selainmu, karena Allah telah menjadikanmu sebagai orang yang merdeka. Oleh karena itu, ketika kita telah memahami bahwa status setiap manusia sejak dia lahir, dia adalah orang yang merdeka, orang yang bebas, maka ketika kita melihat ada seseorang yang dia kemudian terikat dengan orang lain, tunduk kepada orang lain tersebut, didikte oleh orang lain tersebut, maka bisa dikatakan bahwa dia telah menyimpang dari kodrat penciptaannya. Manusia yang seharusnya terlahir merdeka, hidup merdeka, mati sebagai orang merdeka, namun ketika orang tersebut terjajah secara fisik, secara pemikiran oleh orang-orang lain, maka bisa dikatakan bahwa orang tersebut telah menyeleweng dari takdir dan ketentuan dari penciptaan awalnya. Itu adalah poin yang pertama yang menjadi suatu mukadimah dalam ceramah saya pada kesempatan kali ini. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa setelah kita mengetahui bahwa status kemerdekaan merupakan sebuah kodrat penciptaan bagi setiap manusia, maka kita perlu memahami bahwa status kemerdekaan tiap manusia adalah sebuah norma, ada sebuah nilai. Sehingga setiap manusia layak untuk memperjuangkan norma dan nilai tersebut. Seseorang manusia yang tidak memiliki kemerdekaan, orang yang menjadi budak atau sahaya bagi orang lain, maka dia akan dipandang hina dan dipandang rendah, karena dia dianggap tidak memiliki sebuah nilai. Dia telah kehilangan norma dan nilai kemerdekaannya. Karena itu pula, karena kemerdekaan itu adalah sebuah norma, sebuah nilai yang mesti dimiliki oleh setiap manusia, maka dalam satu momen pada hari Asyura, Imam Husain alaihissalam ketika melihat bahwa pasukan Bani Umayyah tidak mengindahkan nasihat-nasihat beliau, maka beliau mengatakan, jika kalian tidak bisa terlepas dari apa yang hendak kalian capai saat ini, maka jika kalian tidak percaya kepada hari Ma'ad, kalian tidak percaya kepada Tuhan, kalian tidak percaya kepada agama, maka paling tidak kalian jadi orang yang merdeka di dunia ini. Artinya Imam Husain ingin mengatakan bahwa seseorang ketika dia ternyata memang sudah tidak bisa menerima syariat, tidak meyakini Tuhan, tidak meyakini hari kiamat, namun jika memang dia ingin menghormati dirinya, maka setidaknya minimal
bahwa dia harus menjadi orang yang merdeka di dunia ini. Merdeka dalam arti bahwa dia tidak didikte oleh orang lain, tidak diatur oleh orang lain, dan tidak dijajah oleh orang lain. Maka ini adalah sebuah poin yang mesti kita pahami, bahwa kemerdekaan itu adalah sebuah norma yang mesti diperjuangkan oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Berikutnya, kita ingin mengetahui bahwa ketika kemerdekaan itu adalah sebuah norma dan nilai bagi setiap manusia, maka apa saja barometer dan standar dari kemerdekaan tersebut. Bahwa bagaimana seseorang manusia itu dikatakan orang yang merdeka, dikatakan sebagai orang yang bebas. Apakah barometer dan standar yang ada sehingga seseorang dikatakan bahwa dia itu bukan orang yang terjajah, dia bukan orang yang didikte oleh orang lain, tapi dia adalah orang yang mustakil, ada orang yang hur, orang yang bebas, dan orang yang merdeka. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa barometer dari kemerdekaan manusia berdasarkan dari sirah dan riwayat Ahlul Bait alaihi salam, terutama sirah dari Al-Imam Husain alaihi salam. Barometer yang pertama dari kemerdekaan setiap manusia adalah ketika seorang tersebut dia menolak serta melawan kezaliman. Bisa dikatakan bahwa penolakan serta perlawanan terhadap kezaliman adalah inti dari kebangkitan dan revolusi Imam Husain alaihissalam. Bahwa kebangkitan yang dilakukan oleh Imam Husain alaihissalam beserta para keluarga dan sahabatnya itu adalah merupakan bentuk penolakan dan perlawanan mereka terhadap kezaliman. Terhadap kezaliman seorang Yazid dan Bani Umayyah terhadap umat Islam pada saat itu. Apa yang dilakukan oleh Imam Husain alaihissalam beserta para keluarga dan sahabatnya dalam bangkit untuk melawan kezaliman adalah merupakan wasiat dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, bahwa Amirul Mukminin di saat ajal beliau menjelang, satu wasiat dan pesan yang disampaikannya kepada Imam Hasan dan Imam Husain alaihissalam adalah dia mengatakan, "Una lidolimi khosman." Jadilah kalian berdua sebagai musuh bagi orang zalim. Pesan ini untuk agar selalu memusuhi dan melawan orang zalim yang kemudian diterapkan oleh baik Imam Hasan dan juga Imam Husain alaihissalam. Untuk itu, seseorang yang ingin disebut merdeka, maka satu barometer dan tolak ukurnya adalah ketika dia menolak kezaliman dan melawan kezaliman tersebut. Tidak ada yang namanya kompromi dengan orang-orang yang zalim. Karena ketika orang-orang zalim hendak
merekrut kita, meminta agar kita bergabung dalam barisan mereka, maka pasti cara yang mereka gunakan tidak keluar dari dua hal. Imma mereka memberikan iming-iming atau mereka menggunakan ancaman. Baik ketika mereka memberikan iming-iming berupa sebuah hadiah, sebuah imbalan yang besar, maka ketika kita adalah orang-orang yang benar-benar merdeka, maka iming-iming tersebut semestinya tidak boleh membuat kita terpikat. Dan kita harus menolak iming-iming tersebut untuk membuktikan bahwa kita adalah orang yang merdeka. Begitu pula ketika seandainya cara iming-iming dari orang-orang zalim tidak berhasil dan kemudian mereka menggunakan ancaman dan intimidasi, maka kita pun juga tidak boleh surut langkah bahwa ancaman apapun yang mereka layangkan kepada kita, maka semestinya itu tidak membuat kita mundur, dan kita mesti tetap berusaha untuk melawan kezaliman tersebut. Sama seperti yang telah dilakukan oleh Al-Imam Husain alaihissalam serta keluarga dan para sahabatnya, di mana iming-iming atau ancaman kematian tidak membuat mereka surut langkah, dan tetap ancaman-ancaman seperti itu tidak membuat mereka mundur, dan mereka tetap melakukan perlawanan terhadap orang-orang zalim. Satu hal yang mungkin perlu disebutkan di sini adalah bahwa sebelum kita menolak serta melawan orang-orang zalim, memerangi kezaliman tersebut, terlebih dahulu bahwa kita sendiri tidak melakukan kezaliman tersebut. Sebelum kita memerangi orang zalim, maka terlebih dahulu kita jangan menjadi orang yang zalim. Karena bisa jadi mungkin bahwa ada sebagian orang yang ketika ada orang-orang zalim di sekitarnya, ada orang-orang zalim di masanya, mereka menentang dan melawan orang-orang zalim tersebut. Namun di saat yang sama, mereka sendiri juga melakukan kezaliman. Mereka sendiri adalah orang-orang zalim. Meskipun mungkin bisa jadi skalanya tidak besar, namun tetap ada kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan. Kezaliman terhadap orang-orang dekat mereka, terhadap tetangga mereka, terhadap orang-orang di sekitar mereka. Nah, karena itu, satu hal yang mesti menjadi perhatian bagi kita semua adalah bahwa untuk kita bisa berperang melawan kezaliman, maka kita harus melenyapkan segala bentuk kezaliman dari diri kita sendiri. Oleh karena itulah maka Sayyidah Asiyah ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, dia mengatakan, "Najini min Fir'aun wa amalih." Selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatan Fir'aun. Sayyidah Asiyah di sini, beliau tidak hanya meminta agar Allah melindunginya dari Fir'aun,
meminta agar Allah melindungi dia dari kejahatan Fir'aun. Sayyidah Asiyah juga meminta kepada Allah supaya Allah juga melindungi dirinya dari perbuatan-perbuatan Fir'aun. Dalam arti bahwa Sayyidah Asiyah meminta supaya dirinya juga tidak berbuat zalim seperti halnya yang dilakukan oleh Fir'aun. Karena tentu akan menjadi percuma ketika seseorang terselamatkan dari orang zalim, dari gangguan orang zalim, namun pada saat yang sama dia sendiri juga melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh orang zalim tersebut. Ini adalah sebuah poin yang mesti kita pahami sebelum kita bangkit untuk menolak serta melawan kezaliman tersebut. Berikutnya terkait dengan standar kemerdekaan, bagaimana seseorang bisa disebut merdeka, adalah kita membebaskan diri kita dari segala keterikatan duniawi. Karena ketika seseorang sudah terikat sedemikian rupa dengan dunia, maka keterikatan tersebut akan menghalangi dia untuk menjadi orang yang bebas, menghalangi dia untuk bisa menempuh jalan yang benar. Apa yang terjadi di Asyura, bahwa kenapa sampai ada orang-orang yang memerangi Imam Husain alaihi salam, walaupun mereka tahu bahwa Imam Husain adalah cucu Rasulullah, adalah putra Sayyidah Fatimah, putra Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam, mengetahui semua fadilah serta keutamaan yang ada pada diri Imam Husain alaihi salam, namun kenapa mereka masih memerangi beliau? Hal itu tidak lain adalah karena mereka mengharapkan hadiah dan imbalan yang dijanjikan oleh penguasa Bani Umayyah pada saat itu. Bahwa iming-iming duniawi telah membutakan mata mereka, sehingga walaupun mereka tahu bahwa Imam Husain adalah seseorang yang mulia, yang memiliki darah Rasulullah dalam tubuhnya, namun semua hal tersebut tersapu dan lenyap karena kecintaan mereka terhadap dunia. Karena itu Imam Husain alaihi salam mengatakan bahwa an-nasu abidu dunya wa dinu laikun ala alsinatihim. Manusia adalah hamba-hamba dunia. Sehingga ketika manusia telah menjadi hamba dunia, jadi budak dunia, terikat dengan dunia, maka agama hanya menjadi ucapan di lisan-lisan mereka. Tidak bisa melampaui lebih dari itu. Mereka hanya mengatakan bahwa kami adalah Muslim, kami adalah orang yang juga orang yang punya agama dan seterusnya. Agama hanya sebatas di lidah dan lisan mereka. Kenapa? Karena mereka telah menjadi budak-budak dari dunia. Mereka memiliki keterikatan kepada dunia. Oleh karena itu, maka untuk kita bisa menjadi orang yang merdeka, maka selain kita melawan serta menolak
kezaliman, memerangi orang-orang zalim. Hal lain yang mesti kita lakukan juga adalah membuat diri kita tidak terikat oleh dunia, sehingga insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang merdeka bagaimana yang telah ditunjukkan oleh Al-Imam Husain alaihissalam serta para keluarga dan sahabatnya. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala dengan berkah malam-malam mahrum ini, dengan berkah pelajaran-pelajaran dari Madrasah Asyura, kita menjadi orang yang lebih baik dan terutama menjadi orang-orang yang bisa menerjemahkan kemerdekaan dalam setiap perilaku dan ucapan kita. Billahi amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن
لعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله ابن مرجانا ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله. إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأن
وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله. في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد
وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا، والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.